tahu pada anak-anak yang peserta pelatihan mau nyari nurse itu cari nurse yang dari Indonesia, nyari sampai yang sederhana caregiver, pengasuh orang itu sangat dipenuhi oleh negara-negara yang selama ini merekrut itu dari Indonesia. Mereka lebih senang mendapatkan nurse dari Indonesia. Di Timur Tengah, pemetik buah, pemetik bunga, di New Zealand, di Australia, itu mereka lebih senang dari Indonesia dibandingkan dengan negara-negara. Sebenarnya kesempatan itu persepsi yang seperti itu sudah kita dapati bahwa tenaga kerja kita ini tenaga kerja yang memiliki nilai tinggal sekarang pekerjaan kita ada bagaimana kompetensi ini bisa sejajar dengan tenaga kerja dari negara lain. Sangat penting. Jadi kalau tadi Pak Mikir menyampaikan kesempatan pelatihan itu hanya di bawah lingkup Makassar ribuan, artinya kalau hanya 7.000 masih banyak sekian ribu yang lain yang menginginkan kesempatan untuk mendapatkan kompetensi ini. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Insya Allah kalau dari menggunakan kesempatan ini dengan baik, apakah itu menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang mahasiswa ketenagakerjaan tidak bisa dihandle oleh satu pihak saja, apakah pemerintah pusat atau mungkin hanya dihandle oleh pemerintah daerah. Mari kita bersama-sama, tantangannya berat, dinamikanya luar biasa, pengangguran di depan mata, semuanya harus bisa diselesaikan. Begitu pandemi COVID kepada kehidupan baru yang saya kira banyak sekali yang berubah, dan kita harus menyiapkan perubahan itu dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan berbasis kompetensi, peresmian gedung aula, gedung asrama dan gedung kios 3-in-1 Balai Latihan Kerja Makassar secara resmi saya nyatakan dibuka. Bisa fokus. Hari-harinya? Berarti sudah menjahit dong? Oh, hanya. Ya udah, silakan. Sebenarnya pelatihan yang diselenggarakan di BLK itu kalau tidak skilling, upskilling, dan reskilling. Bisa saja mereka sudah bekerja atau mereka sudah mendapatkan pendidikan di sebelumnya, apakah itu pendidikan SMK atau diploma, bahkan mungkin sudah lulus S1, tapi kemudian dia mengambil training. Bisa saja mereka meng-upskill kapasitasnya atau mereka mungkin reskilling. Jadi di BLK ini memungkinkan untuk dilakukan skilling, upskilling maupun reskilling. Dan yang paling penting sebenarnya yang perlu kita tekankan bahwa proses pelatihan proses yang berjalan di BLK itu harus dalam satu tarikan nafas, pelatihan kompetensinya, kemudian sertifikasi kompetensi, dan yang kedua harus juga berorientasi pada penempatan. Jadi kita ingin BLK ini tidak justru melahirkan pengangguran baru. Inilah dibutuhkan adanya link and match. Kita bangun salah satu kios 3-in-1, mempertemukan semua stakeholder ketenagakerjaan, ada asesmen di situ, ada dunia kerja di situ, sehingga
ketika dia masuk dia sudah mengenali kompetensinya, mengenali passion dia, kemudian pelatihan menyesuaikan dengan passionnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bu, dengan Kita kembali ke belakang. Jadi kita kenal utama untuk bekerja. Emang kau. Ha! 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 Siap! Gerak! Ada listrik, ada dan itu kan hanya listrik kan sekarang ya.